Ketika kita sebagai suami ambil keputusan dalam rumah tangga dan respon istri kadang marah, kadang muka nggak enak, kadang cemberut, dan dilakukan apa yang dilakukan pokoknya salah terus Ustaz. Kira-kira begitu Ustaz. Tapi itu bukan istri saya, saat dia tersenyum, alhamdulillah. Ya. Saya habis dibuka. Nasib jadi laki-laki selalu salah di matamu. Jadi pertama adalah wanita insecure tidak bisa dinasihati. Dia hanya butuh kompensasi. Ketika kita ambil keputusan dan dianggap salah, maka kalau keputusan itu penting, gak usah bergeming. Keputusan yang kita yakini benar tapi tidak mengenakan istri, cukup kasih kompensasi. Misalnya kita mengatakan, aku gak izinkan kamu berangkat ke situ ya, itu keputusan. Tapi berikan kompensasi. Ya, aku gak izinkan kamu ke situ. Ya, dia kan ngambek, gimana kalau kita liburan ke Bali kan, itu udah itu aja. Seorang laki-laki kadang-kadang lupa bahwa seorang wanita itu makhluk zona nyaman. Makanya kalau dia ingin move on, pakai kaidahnya Imam Ibnu Qayyim, la tatruku syai'an illa bi syai'in. Seseorang itu tidak bisa move on sebelum dapat pengganti atas yang dia tinggalkan. Jadi kalau dia kesel karena nggak diizinin, ada kompensasi. Dan itulah syariat Islam. Nabi itu kalau melarang sesuatu, itu selalu ngasih kompensasi yang lain. Dilarang riba, ada kompensasinya niaga. Dilarang berzina, kompensasinya nikah kan gitu. Suatu hari ada salah satu sahabat cilik kan punya hobi ngelempar kurma. Namanya Rafi bin Amr Al-Ghifari. Dia lempar kurma milik tetangga, kurmanya jatuh, dimakan, kabur. Maka Nabi menegur, lima tarminahlah, kenapa kau lempari kurma tadi? Dia bilang, aku ya Rasul, saya pengen banget makan, saya pengen ngelihat buahnya ranum tuh jadi ngiler saya. Dan ini Nabi mengatakan gini, la tarminahlah wa kul ma yaskutu fi asafilih. Jangan lempari kurma tadi, kalau mau yang sudah jatuh di tanah aja. Jangan, tapi nih solusinya. Jangan lempari nih. Gitu. Inilah jadikan dalil Imam Ahmad bin Hambal bolehnya memakan buah jatuh di jalan, di pohon di pinggir jalan umum. Jadi kalau ada jalan umum nih, ada buah mangga jatuh, buahnya boleh dimakan berdasarkan dalil ini. Selama jatuhnya karena kena angin, bukan karena niat ditabrak pakai tronton, ditambung, tadah pakai keranjang, dijual pasar induk, itu ngerampok. Itu benar-benar boleh. Maka kita tahu jawaban dari setiap kecemburutan perempuan itu sah-sah saja. Rasul aja pernah dicemburutin sama istrinya, tapi Rasul bersikap baik. Maka kalau ada seorang lelaki sudah membuat keputusan selalu dianggap salah, jangan-jangan satu, dia belum memberikan yang dimaui oleh istri. Belajarlah seni untuk menaklukkan hati istri. Satu, pahami apa yang dia mau. Yang kedua, kenali bahasa cintanya. Bahasa cinta itu seringkali saya ini udah menunjukkan cinta, tapi istri nggak merasa dicintai karena bahasa cintanya, love language-nya nggak sesuai. Suami merasa mencintainya dengan kata-kata, I love you sayang, I love you so much. Istri merasa bahasa cintanya bukan word, bukan kata-kata. Dia merasa bahasa cintanya kalau sudah transfer 200 juta selesai. Jadi kita lupa ada bahasa cinta setiap orang. Ada bahasa cintanya act of service, dilayani. Bahasa cintanya adalah quality time. Bahasa cintanya adalah hadiah. Bahasa cintanya adalah macam-macam. Nah, seorang suami sering ribut. Kenapa sih istri gue selalu nanya, kamu sayang gak sih mas sama aku? Kenapa nanya yang kayak gitu? Udah jelas-jelas anak udah 5 gitu ya, rumah udah dibeliin, masih nanya masih sayang. Karena wanita sebagian besar makhluk auditori. Dia butuh kalimat verbal. Bahkan riset menyebutkan wanita itu butuh 4 kali ucapan cinta dalam sehari. 4 kali, bayangkan. Jadi wajar kalau dia nanya mulu. Makanya kita rutin mengatakan I love you, kamu tuh bidadarinya aku tuh sayang. Gitu 4 kali. Jangan dirapel malam-malam I love you, I love you, I love you, selesai. Ada yang dirapel seminggu 4 kali 7 28 I love you, I love you, dah minggu depan lagi. Enggak begitu.
Setiap saat lagi ingat. Jadi biasain seperti itu. Jadi pentingnya kita memahami kompensasi ya. Dan ingat, lelaki yang diuji dan wanita seperti ini pahalanya besar sekali insyaallah. Tahu kenapa? Karena Nabi berkata, innal izamal jaza ma'a izamil bala. Kata Nabi, sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya kesulitan. Di balik istri yang kadang menyebalkan tersimpan pahala yang besar untuk kita lakukan. Jadi itu aja. Jadi kalau kita ya Allah gini banget, pahala dah. Ya. Kayak gitu aja menyikapi situasi yang sulit itu, jangan jadikan ancaman. Kadang Allah mendatangkan kesulitan sebagai bentuk rasa sayangnya untuk beritahu, di balik kesulitan ini ada pintu surga yang kau masuki, cuman kaunya nggak mau aja. Saya pernah cerita ya tentang bagaimana istri saya menyikapi hidup, yang membuat saya belajar gitu. Istri saya tuh diuji dengan orang tua yang, maaf nih saya cerita udah izin, schizofren, kakak ipar yang sama schizofren, bipolar, anak kami 5 tinggal sama ibu saya, berarti mertuanya dia. Di mana saya juga sibuk, dia nggak pernah kemana-mana, yang namanya healing nggak pernah. Jadwal dia kan hamil, lahiran, nyusuin, hamil, lahiran, gitu aja. Sampai akhirnya Allah oleh dokter nggak boleh lagi suruh hamil setelah umurnya udah lewat dari 40. Itu aja. Bayangkan bulan madu kami itu nggak pernah. Kami bulan madunya sebelum pandemi ke Turki itu doang. Dia orang paling norak kata orang. Yaitu yang dia pertama kali keluar negeri sama saya. Saya keluar negeri udah kemana-mana. Saya udah umroh udah berkali-kali, nggak pernah deh. Jadwal dia ngurus anak, jadwal dia ini ngerawat mama, ini ya sakit sampai mama akhirnya meninggal. Saya dulu pernah marah sampai bilang ini, mama nih karena orang yang ini sempat ngomong sesuatu yang menyesakkan hati kan. Sampai saya bilang udah mama aja rawat aja di panti jompo deh. Saya bilang capek juga gitu. Saya sebagai laki-laki aja gitu. Istri saya cuma bisa senyum sambil megang tangan saya. Dan dia mengatakan kalimat yang sampai sekarang saya bersyukur kalimat ini saya dengar dari dia. Dari situlah saya menyikapi apapun selalu dengan kalimat ini. Kata dia gini, Abi, ada orang masuk surga dengan pahala sodakonya. Abi, Umi sodakonya sedikit karena jatah dari Abi sedikit buat keluarga. Ada orang masuk surga dengan pahala tahajudnya. Umi susah tahajud, orang dari pagi bangun tidur habis itu ngelayanin keluarga, nggak ada pembantu, nggak ada ini sampai malam. Ada orang pahala surganya dengan baca Qur'annya. Umi baca Qur'annya jarang. Jika semua pintu surga itu nggak bisa Umi masuki dengan surga, dari mana Umi mendampingi Abi masuk surga? Kecuali ada satu pintu dan itu Umi temukan dari awal. Tahu nama pintunya apa? Merawat mama. Berat banget, tapi di balik berat itu mudah-mudahan ada pintu surga buat Umi masuk, dan Abi nunggu lewat pintu yang lain. Karena Abi punya pintu melayani umat, berdakwah, dan itu pintunya Abi. Umi gak punya pintu lain. Dan saya nangis. Makanya kalimat itu yang saya pegang tangan, saya bilang, kamu telah temukan pintu surgamu, buat mengapa aku marah? Rawat pintu surgamu ini, Abi akan mendukung. Makanya ketika saya menghadapi situasi sulit, saya selalu berpikir, jangan-jangan Allah ingin saya masuk surga lewat pintu ini. Sabar aja. Karena kita tuh kadang-kadang lupa, pengennya nyari yang lain. Akhirnya pintu surga tuh banyak tertutup karena kita flag kan ada orang tuh mau pintu ini lari, saya pintu sana udah tutup, pintu sana tutup. Mendingan sabar aja sampai pintunya dibuka. Ini persis kayak kemarin waktu umroh, ada jamaah itu nunggu depan untuk supaya dibuka WC, ngantri. Karena di sono ke sana ternyata lama banget, yang sini buka orang lain masuk gitu. Tahu nggak pelajarannya saya bilang sama dia, engkau nggak sabar menunggu pintu, makanya kau ngantri depan WC, udah antri aja. Kadang itu lebih ternyata di sana BAB lama banget. Lama yang sini akhirnya keluar cuma pipis doang, akhirnya orang lain masuk duluan. Dia nyesel, ya Allah, padahal gue tadi ngantri di situ. Ini lama banget, padahal tinggal satu orang doang sampai dia gedor-gedor. Tahu apa yang saya katakan sama dia? Disitulah kadang orang nggak sabar mendatangkannya, buka pintunya rahmat Allah, keburu kabur ke pintu yang lain. Tunggu suatu saat akan dibuka pintu surga itu.
Saya bilang ini pelajarannya. Bayangin ya, ini pembimbing yang sableng sampai di WC aja masih kajian gitu. Saya sampai di WC aja ngasih hikmah gitu. Di WC saya masih sempat ngasih hikmah karena dia nungguin gitu ya. Sampai saya bilang gitu, bayangkan, begitulah Allah kadang memberikan kita kesulitan, tapi kita keburu pindah. Ya Allah gak mau yang ini, cerai, tinggalin, flight. Gak ada jawaban buat pintu surga kita. Orang apa-apa kamu tinggalin mulu, dikasih ujian ini, nyerah ya Allah, nyerah yang lain aja. Nyerah ya Allah, kok bisa yang lain, nyerah ya. Di mana coba pintu surga akan terbuka untuk kita? Sabar. Disitulah jawabannya. Wallahu a'lam bishawab.